Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Sipauzani dengan nomor NIM 2202010101081. Saya berasal dari kelas MJ 502. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menuntaskan tugas dengan mata kuliah hukum bisnis yang akan ditujukan kepada Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Di sini ada sebuah kasus situasi yang dimana pada tahun 2023 PT JKLMN, sebuah perusahaan startup teknologi di Indonesia, menghadapi gugatan hukum dari salah satu mitra bisnisnya terkait dugaan pelanggaran perjanjian kerjasama. Mitra bisnis tersebut mengklaim bahwa PT JKLMN tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan kesepakatan kontrak. PT JKLMN berpendapat bahwa mitra bisnis tersebut telah melanggar beberapa poin dalam kontrak sehingga kewajiban pembayaran dianggap tidak berlaku. Kasus ini mencuat ke pengadilan dan menyoroti pentingnya klausul kontrak yang jelas dalam hubungan bisnis. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dan jawaban yang menurut saya. Yang pertama ada apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis seperti kasus ini. Jawaban saya, dalam kontrak kerjasama bisnis seperti kasus PT JKLMN, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, klausul pembayaran harus dijelaskan secara rinci, termasuk jumlah jadwal dan mekanisme pembayaran, untuk menghindari perbedaan interpretasi. Kedua, perlu adanya ketentuan mengenai pelanggaran kontrak dan sanksi yang akan ditetapkan sehingga kedua belah pihak memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan. Selain itu, menambahkan klausul mediasi atau arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian. Semua aspek ini harus dirancang dengan bahasa hukum yang jelas dan tidak ambigu. Kemudian yang kedua, bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur sengketa kontrak antara dua entitas bisnis? Jawabannya, di Indonesia, sengketa kontrak antara dua entitas bisnis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu KUH Perdata. Pasal 1338 KUHP Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dapat dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini terjadi sengketa, pengadilan akan merujuk pada isi kontrak dengan mempertimbangkan prinsip itikat baik dari kedua belah pihak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan opsi penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Kemudian yang terakhir, nomor 3, berikan rekomendasi mengenai penyusunan kontrak kerjasama yang dapat mencegah sengketa hukum di masa depan. Di sini saya menjawab, untuk mencegah sengketa hukum di masa depan, kontrak kerjasama harus disusun dengan teliti dan melibatkan ahli hukum. Pertama, pastikan setiap klausul kontrak disusun dalam bahasa yang jelas dan tidak multitafsir. Kedua, sertakan detail kewajiban dan hak masing-masing pihak, termasuk mekanisme penyelesaian jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Ketiga, tambahkan klausul penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase untuk mengurangi resiko eskalasi konflik ke pengadilan. Terakhir, perbarui kontrak secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi atau kondisi bisnis. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.